segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan. Salam Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam ibadah kita, meskipun kita masih beribadah dari rumah. Biarlah itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita, bila kita persiapkan hati kita, kita persiapkan hidup kita, agar ibadah yang kita lakukan malam hari ini itu dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan buat kami Tuhan, sehingga sampai saat ini masih berikan kami kesempatan untuk kami dapat beribadah kepada Engkau, kami dapat melayani Engkau Yesus. Kami percaya semua bukan karena keluarga kami Tuhan, tapi semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu yang Kau limpahkan atas kami Bapa. Sebentar kami akan memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Kami akan menyembah Engkau Yesus. Dan Kau lihat setiap hati kami Tuhan, selidiki kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Jika Kau dapati hati kami Tuhan, hidup kami kurang berkenan di hadapan Engkau, Kau layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau bawa hidup kami menjadi persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan Engkau. Kau memberkati ibadah kami mulai dari awal dengan gaya Yesus. Segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau Tuhan, tidak mengganggu kami dalam melayani, dalam ibadah. Kami satukan hati kami, kami usir Tuhan di dalam nama Yesus. Kami usir keluar di dalam nama Yesus, untuk bungkus kami kuasa dalam Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami hendak bersyukur kepada Engkau Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan. Hanya
Terima kasih buat segala kesetiaan-Mu. Terima kasih buat penyertaan atas hidup kami, Yesus. Tanpa kesetiaan dalam hidup kami, Tuhan, kami tidak ada apa-apanya, Yesus. Dengan kesetiaan-Mu, Tuhan, kami ada sampai saat ini, Yesus. Sungguh Kau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Tuhan. Dan Kau siapkan hati kami, hidup kami, Tuhan. Urapi kami, telinga kami, Tuhan, sehingga kami dengar akan firman-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Kau setia, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan,
Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang setia, kesetiaan-Mu Tuhan tidak terukur atas kami. Dari awal sampai akhir, bahkan apa yang Kau janjikan, Kau nyatakan dan Kau menggenapinya Bapa. Itulah janji-janji daripada Allah. Engkau setia atas kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sangat membutuhkan benih kesetiaan-Mu ini, untuk supaya benih itu tumbuh di dalam hidup kami dan menjadi sebuah kepercayaan, di mana kepercayaan itu yang sangat Engkau inginkan untuk kami miliki Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu Engkau berbicara kepada kami pengertian-pengertian yang dalam tentang kesetiaan, sebab kami seringkali tidak dapat setia Tuhan. Urapan-Mu yang dari surga turun atas kami, kepada kami yang ada di rumah ataupun kami yang ada di gereja, bahkan ada di mana-mana yang sempat mendengarkan berita firman Allah ini. Biarlah Engkau mengurapi kami, sehingga roh kesetiaan turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus sendiri yang akan mengurapi kami dari awal pemberitaan firman Allah sampai pada akhirnya. Kami sangat merindukan firman-Mu. Demi nama Yesus, kami yang siap mendengarkan firman Allah, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bersuka cita dapat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu, ya, di mana kita boleh tetap berada dalam kesetiaan mengiring Tuhan. Ya. Pada malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan, masih tetap di dalam rangkaian buah roh, ya. Rangkaian buah roh, ya. Malam hari ini firman Allah saya akan beri judul tentang kesetiaan ini adalah menyuburkan benih kepercayaan. Menyuburkan benih kepercayaan. Puji Tuhan, ya. Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Kita akan membaca pada ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 16 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 akan saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? 12. Dan jika kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia membenci yang seorang, mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Puji Tuhan, ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah restoran, ya, restoran China, ya. Dia sedang menawarkan sebuah menu favorit kepada banyak orang, ya, melalui sebuah reklame yang ada di depotnya, sebuah restoran itu. Dia menjelaskan disediakan nasi goreng. Ya, nasi goreng ini macam-macam di sana. Ada nasi goreng
capcay, ada nasi goreng seafood, ada nasi goreng telur, ada nasi goreng ayam, bahkan ada nasi goreng ikan asin, ya, macam-macam, ya, sudah. Tetapi ada hal yang utama di situ. Ketika yang menawarkan itu ada hal yang utama di situ, ya. Hal yang utama apa? Yang ditawarkan sesungguhnya adalah nasi yang utama. Ya, meskipun dengan berbagai macam menu, tetapi kalau tidak ada nasi, tidak mungkin ya disebut nasi goreng, saudara. Ya. Nah, lalu kalau saudara, saya kaitkan dengan apa yang kita sedang pelajari tentang kesetiaan ini, saudara, ya. Nah, kalau sekarang, kalau yang kita hubungkan ini adalah sebuah hubungan, sebuah relationship, ya, sebuah hubungan yang baik, di mana hubungan ini membutuhkan sebuah hubungan yang panjang. Apa yang diperlukan di situ? Kalau untuk nasi goreng tadi, yang utama adalah nasinya. Tetapi untuk sebuah hubungan yang dikatakan hubungan yang panjang, saudara, ini tentu ada sesuatu yang diperlukan. Dan yang diperlukan ini adalah kepercayaan. Yang diperlukan adalah trust, adalah kepercayaan, ya. Sebab ini yang penting, ya. Kalau nasi goreng tidak ada nasinya, tidak jadi nasi goreng, saudara. Tetapi kalau sebuah hubungan tidak ada kepercayaan di dalamnya, saudara akan timbul banyak masalah. Hubungan di sini ini adalah berbagai macam hubungan, baik merupakan hubungan persahabatan, hubungan keluarga, hubungan pekerjaan bisnis dengan tim, hubungan pacaran, dan hubungan berbagai macam hubungan. Ya. Kalau tidak ada kepercayaan di situ, akan menimbulkan banyak masalah. Jadi ini sesuatu yang penting tentang kepercayaan ini. Saudara, dunia kita ini adalah dunia yang gersang, dunia yang kering dengan kepercayaan. Bahkan 2 Timotius pasal yang ketiga, mulai ayat pertama sampai ayat yang kelima, itu menjelaskan bahwa hari-hari akhir ini adalah hari-hari masa yang sukar. Orang akan mencintai diri sendiri. Bahkan disebutkan banyak hal yang diperbuat oleh orang-orang zaman sekarang. Bahkan suka berkhianat. Ini adalah sebuah gambaran di mana tidak ada lagi kepercayaan. Ya. Haleluya. Seorang peneliti dari Amerika itu menemukan data, ya, bahwa hubungan perkawinan di Amerika ini seringkali berada pada jurang krisis. Yang mengatakan 50% orang Amerika ini pernikahannya berakhir dengan perceraian. Kenapa demikian? Karena tidak ada lagi kepercayaan terhadap pasangannya. Bahkan dunia pekerjaan meragukan kejujuran para profesional. Sangat meragukan kejujuran para profesional. Kenapa? Sebab ketika mereka kuliah, yang terjadi mereka ini banyak kecurangan-kecurangan yang ditunjukkan dalam kuliah itu. Sebagai contohnya, sebagai contohnya, tingkat kecurangan para mahasiswa kedokteran di Amerika dikatakan itu adalah sekitar 63% kecurangannya, bahkan setara dengan mahasiswa hukum. Sudah perhatikan ini, ya. Lalu bagaimana orang bisa mempercayakan kesehatannya? Bagaimana orang bisa mempercayakan perkaranya untuk dihandle oleh para profesional kalau mereka tidak dapat dipercaya? Jadi kepercayaan ini sesungguhnya tidak boleh dipandang enteng. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kepercayaan adalah unsur utama, merupakan unsur utama yang harus ada dalam setiap kehidupan manusia. Bukan cuma hubungan, tapi kehidupan manusia. Unsur
kepercayaan ini tidak ujuk-ujuk jatuh dari langit. Ya. Tidak ujuk-ujuk bisa tumbuh semalam, tidak. Tapi kepercayaan ini sesungguhnya adalah buah dari sesuatu yang ditanam lama sebelumnya. Ada benih yang ditanam lama sebelumnya. Kepercayaan dibangun sedikit demi sedikit. Kepercayaan dibangun langkah demi langkah. Dan perlu ditumbuhkan sejak dari benihnya. Nah, pertanyaannya sekarang, benihnya ini apa? Benih dari kepercayaan ini apa? Menurut Paulus di dalam Injil dalam surat Galatia pasal 6 ayat 22 dan 23 disebutkan di situ adalah dalam bahasa Ibrani mengatakan bahwa benih dari kepercayaan itu ya adalah namanya pistis. Benih dari kepercayaan itu adalah kesetiaan. Ya. Jadi kesetiaan ini adalah benih dari kepercayaan. Saudara, kata kepercayaan yang disebutkan di sini dalam bahasa Ibrani pistis ini mempunyai dua arti di situ, saudara. Tapi yang malam ini akan kita pelajari ini dua arti itu adalah iman, ya, iman dan kesetiaan. Saudara, kesetiaan di sini adalah kesetiaan di mana kesetiaan adalah kesetiaan yang dapat diandalkan. Kalau saudara mencari seorang yang ingin saudara bekerja sama untuk waktu yang lama, tentu saudara akan mencari sebuah kesetiaan yang punya kualitas. Ya. Haleluya. Ini yang perlu kita waspadai. Sebab dikatakan hari-hari ini kita sulit untuk mendapatkan orang yang bisa dipercaya. Amsal Salomo mengatakan, ya, Raja Salomo mengatakan dalam Amsal Soleman pasal 20 ayat yang ke-6, ya. Amsal Soleman pasal 20 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, ya, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudara, ini adalah kata-kata bijak, ya, yang diucapkan oleh Salomo mengenai sebuah kepercayaan. Saudara, kepercayaan sesungguhnya ini memiliki 3 makna. Apa itu 3 makna? Ya, 3 makna itu adalah bahwa dari awal sampai akhir itu disebut kesetiaan. Ya. Jadi benih dari kesetiaan, ya, benih dari kesetiaan ini adalah benih dari kepercayaan adalah kesetiaan. Benihnya itu namanya kesetiaan. Dan kesetiaan itu apa sesungguhnya? Kesetiaan itu adalah ia dari awal sampai akhir. Ini kesetiaan. Seperti yang dikatakan dalam Filipi disebutkan, Allah memulainya dari awal dan mengakhirinya. Itu pribadi Allah. Yang pertama. Yang kedua, kesetiaan itu adalah orang yang dapat menyelesaikan apa yang ditugaskan kepadanya. Dalam perumpamaan di dalam talenta, ketika Tuhan ini memberikan 2 talenta, 5 talenta dan 1 talenta. Kepada yang 1 talenta tidak dikembangkan, tetapi yang 2 talenta menjadi 4, dan 5 talenta menjadi 10. Terhadap yang 2 yang 5, Tuhan mengatakan, karena engkau telah melakukannya dengan setia, maka engkau akan mendapatkan kesukaan dari Tuhan. Melakukan dengan setia apa yang diperintah
sebuah kesetiaan. Dari kalau melihat ini, saudara, sesungguhnya untuk melihat berdasarkan ketiga hal ini, kita tidak mungkin dijumpai menjadi orang yang setia. Kita tidak mungkin setia dari awal sampai akhir. Terkadang apa yang sudah kita janjikan kita tidak dapat menepatinya, bahkan tidak dapat menggenapinya. Tapi Tuhan, Dia yang sanggup untuk melakukannya. Puji Tuhan. Ya, saudara. Dalam bahasa Yunani, saudara, dalam bahasa itu disebutkan bahwa kesetiaan ini, ya, dikatakan tadi ada dua, dalam bahasa Ibrani dua, pistis ini. Ya. Pistis ini artinya dia ada dua, satu adalah iman dan satu adalah kesetiaan. Keduanya ini menimbulkan sebuah kepercayaan. Jadi keduanya ini kalau orang ini bisa dipercaya, maka sesungguhnya ia akan dipercaya orang. Dan kalau ia layak dipercaya, sesungguhnya itulah yang membuktikan kesetiaannya. Jadi bahasa Yunani menjelaskan ini menjadi satu kata. Saudara, kenapa kita ini percaya kepada Dia? Sebab Ia ini setia. Apa yang dijanjikan itu ditepati dan digenapi. Itu sebabnya kita bisa mempercayai Allah, bisa mempercayai Tuhan. Saudara, kalau Roh Kudus itu menanamkan dalam hati kita ini benih kesetiaan yang nanti menimbulkan sebuah kepercayaan, sesungguhnya benih ya, kesetiaan ini perlu untuk dipupuk, perlu untuk dirawat dengan baik. Lalu bagaimana cara merawat benih kesetiaan ini supaya menimbulkan sebuah kepercayaan? Dikatakan dalam Lukas pasal yang ke-16 tadi, saudara. Lukas pasal yang ke-16 mulai ayat 10 itu dijelaskan, dikatakan kita harus mempraktekkan kesetiaan itu dengan total dan loyal. Seperti dikatakan di dalam Lukas 16 tadi. Ya, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak bisa. Kamu harus mengambil sikap salah satu mengabdi itu. Harus dengan total, loyal. Ya, kepada siapa? Mammon ini adalah bahasa Aramik, ya, katakan bahasa Aramik yang mempunyai arti harta. Ya. Kita tidak bisa untuk mengabdi kepada Tuhan dan juga mengabdi kepada harta kita. Tidak bisa, salah satu. Ya. Jika seseorang memiliki berhala dalam hidupnya, tidak mungkin dia setia kepada Allah. Pasti tidak mungkin setia kepada Allah. Ya. Jadi itulah sebabnya hukum yang pertama dikatakan jangan ada padamu Allah lain. Ya. Karena Allah itu tidak bisa diduakan. Ya. Jangan membuat berhala untuk kamu sembah. Ini yang diinginkan oleh Allah. Bahkan dikatakan dalam ayat tadi mulai ayat 10 sampai ayat yang ke-13, dikatakan seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ini Tuhan Yesus berkata begitu. Seorang suami, seorang istri tidak bisa menduakan pasangannya sambil tetap mempertahankan kesetiaan. Tidak bisa. Karena kesetiaan itu menuntut totalitas. Tidak bisa kedua-duanya. Kesetiaan itu sebuah integritas. Harganya totalitas. Kasih itu penuh dengan dedikasi, tanpa kecurangan, tanpa pengkhianatan. Kasih itu loyal.
yang ditunjukkan oleh Lukas, ya, ditunjukkan oleh Lukas di dalam pasal 16 itu, saudara. Kesetiaan itu memang harus dirawat secara total. Ya. Kesetiaan itu merupakan totalitas, di dalamnya merupakan adalah kekuatan karakter. Kita harus mempertahankannya. Ya. Haleluya. Saudara, sebagai contoh, ada seorang yang sangat begitu luar biasa di dalam kesetiaannya. Orang itu bernama Daniel, seorang pemuda yang berbakat yang itu dibuang di batu. Ya, seorang diri sangat mengagumkan kesetiaannya. Dia total dalam kesetiaan, dia loyal dan berbakti kepada Allah. Ini dia harus menghadapi banyak orang, tetapi dia tidak mengenal kata khianat. Di dalam hidupnya dia total, dia loyal, sangat berbakti kepada Allah. Seperti orang-orang pada zaman ditulisnya kitab Wahyu, mereka orang-orang yang menang. Artinya apa? Orang-orang yang siap mati, dikatakan di sana. Ya, setia sampai mati. Ditulis di kitab Wahyu. Ini kesetiaan memang sesuatu yang luar biasa, dan itu merupakan benih yang Tuhan taruh atas kehidupan kita. Awalnya kesetiaan itu memang dapat berupa iman, tapi berlanjut dari kelama-lamaan akhirnya berubah menjadi sebuah kepercayaan, menjadi sebuah kesetiaan. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi kesetiaan itu adalah sebuah karakter yang ditunjukkan dalam karakter yang total, karakter yang loyal. Ya, karena menyembah satu, itulah menyembah Kristus. Di samping karakter yang total dan loyal, saudara, kesetiaan juga menyangkut tentang kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Kesetiaan di dalamnya menyangkut kompetensi, artinya kemampuan untuk menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Ini bisa. Dan sungguh kesetiaan ini harus dirawat dengan total, dengan prestasi. Prestasi tidak datang dengan tiba-tiba, tetapi dia dibentuk dari respon kita terhadap perkara-perkara kecil. Prestasi yang besar itu dibangun dari konflik penting yang melakukan tanggung jawab kecil. Ini adalah prestasi-prestasi yang besar. Prestasi besar. Saudara, sebuah prestasi ini tidak bisa dilakukan tanpa latihan. Kita menulis, membaca perlu latihan. Ya. Bahkan untuk keahlian itu perlu latihan. Yang namanya keberanian, kepercayaan diri itu dibangun dari kebiasaan berkata jujur. Kalau kita bisa berkata jujur, kita akan memiliki kepercayaan diri. Tidak menyembunyikan segala sesuatu. Kita bisa berhemat, itu adalah merupakan sebuah penghargaan terhadap apapun yang kita kerjakan, kita hasilkan dari pekerjaan kita. Itu merupakan kesetiaan. Kita harus belajar lewat kesetiaan dalam perkara-perkara kecil. Apa itu? Setia secara sederhana untuk Tuhan sederhana. Setia untuk merapikan tempat tidur, setia melakukan jadwal rutin, harian, mingguan, bahkan setia dalam melayani Tuhan. Hidup ini menuntut kita untuk setia dalam dua sisi. Satu sisi karakter kita, dalam loyalitas kita,
totalitas kita dan lewat kepribadian kita. Dan kedua, lewat kompetensi kita menyelesaikan tugas-tugas kita. Kalau kita sudah kesetiaan itu kita kerjakan, maka kesetiaan itu akan mendapatkan sebuah penghargaan dari Allah. Apa itu kesetiaan? Itulah kepercayaan. Secara kepercayaan itu memang meliputi kesetiaan. Ya. Kalau kita mau buka toko, kita nggak bisa buka toko itu sembarangan. Terus aku kepengen buka jam 6, besoknya jam 8 saja ya. 3 hari lagi jam 12 saja ya. Nggak bisa, kita harus konsisten. Untuk kesetiaan kita harus konsisten. Kalau orang mau ke toko segala cari tokonya tutup, tokonya tutup. Karena sudah tidak konsisten. Kalau sudah jual makanan, sekarang makanannya enak, besoknya keasinan, besoknya kelegen, kemanisan dan sebagainya. Nggak konsisten namanya ini. Nggak konsisten. Kita harus mengalami dalam kesetiaan untuk apa saja yang kita kerjakan. Harus dengan konsisten. Ya. Tuhan tidak akan memberikan kepercayaan kalau kita belum didapati setia. Majikan kita tidak akan memberikan kenaikan sebuah jabatan kalau sudah tidak dijumpai setia dalam loyal dalam pekerjaan kita. Kesetiaan ini memang penting. Di ayat 11 dan 12 mengatakan begini. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ya, siapakah yang akan mempercayakan harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita ini selalu minta diberkati Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudah siapkah kita menerima berkat itu? Ini pertanyaannya. Ketika Tuhan itu memberkati kita, sesungguhnya Dia ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa berkat itu adalah sebuah kepercayaan. Ya. Dia mau beri kalau kita setia. Kalau kita tidak dapat setia, maka Tuhan tidak akan memberikan kepercayaan. Saudara, kalau kita setia beribadah, tentu Tuhan akan memberikan tempat yang permanen. Bagaimana saudara minta tempat ibadah kalau saudara setia? Kalau saudara sudah rajin mencangkul, mengerjakan pekerjaan itu dengan baik, ya, maka Tuhan akan menyediakan kita lahan. Sebaliknya, Tuhan akan memberkati kita dengan harta apabila kita dapat mengelola uang dengan baik. Kalau kita tidak dapat mengelola uang dengan baik, kalau diberikan berkat, kita pasti celaka. Seperti anak bungsu, ya, dalam perumpamaan anak yang hilang. Dia diberi harta banyak oleh orang tuanya, tetapi dia tidak bisa mengelola harta. Akhirnya dia bangkrut, miskin, melarat, dan pulang tidak mendapatkan apa-apa. Jangan disangka, saudara, kalau kita menerima berkat itu sesungguhnya mudah. Tidak. Orang kaya, kalau dia tidak memiliki mental kaya, ia akan hancur dengan kekayaannya. Saya teringat ada beberapa orang yang menang lotre, baik di belahan dunia, di Amerika, di Inggris. Oh, sukacita, hartanya banyak. Tetapi akhirnya ujung-ujungnya dia bunuh diri, ujung-ujungnya masuk penjara karena narkoba. Ini tidak bisa mengelola. Sangat enak kalau kita ini pandai.
bisa menyalurkan kepada orang lain, saudara akan celaka dengan kepandaian saudara. Ya. Jadi mari kita mengerti, ya. Sesungguhnya kekayaan, berkat dan kepandaian adalah kepercayaan dari Tuhan. Kepercayaan itu adalah buah dari kesetiaan. Kalau kita setia, Tuhan akan memberikan kepercayaan. Dalam hubungannya dengan sesama, jika ada kepercayaan, maka kita akan mengalami hubungan yang lebih mudah. Ya, saudara. Kalau kita ngomong saja, katakan ngomongnya keliru, ya. Tetapi sudah dipercaya, meskipun ngomongannya keliru, tapi orang ngerti, orang yang mantu-mantu. Tetapi kalau sudah tidak dipercaya, meskipun kata-kata diatur sedemikian rupa, tetap orang-orang ragu-ragu dengan saudara, karena tidak dipercaya. Kepercayaan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita memiliki kepercayaan dalam keluarga, maka hubungan ini dapat harmonis, enak, bicara juga enak, saudara. Karena ada kepercayaan. Kepercayaan itu ongkosnya mahal. Apa ongkosnya? Kesetiaan. Saudara, kepercayaan ini adalah sesuatu yang keras. Hukum dari kepercayaan ini keras, ya. Tidak kenal kompromi. Hukum kepercayaan. Apa itu hukum kepercayaan? Kepercayaan itu dibutuhkan bertahun-tahun untuk dibangun. Sedikit demi sedikit, langkah demi langkah, untuk supaya orang bisa percaya kepada saudara. Bertahun-tahun, tetapi butuh hitungan detik untuk menghancurkan. Cuma detik saja untuk menghancurkan. Tetapi saudara, untuk membangunnya butuh waktu yang sangat lama, selama-lamanya. Jadi saudara, kalau sudah memiliki kepercayaan, mendapat kepercayaan, jangan bodoh menyangka. Pada orang sekali tidak paham dengan kepercayaan. Kepercayaan dibangun bertahun-tahun, dihancurkan cuma dalam waktu detik. Dan kalau kita membangunnya, itu waktu yang sangat lama. Haleluya. Oleh sebab itu, mari kita mengerti. Inilah hukum kepercayaan. Kepercayaan sudah rusak bisa diperbaiki memang, tapi lama. Ya. Untuk memulihkan kepercayaan itu sangat berat, ya. Butuh perjuangan yang panjang. Tuhan memang mengampuni kita. Manusia berbeda. Haleluya. Ya. Jadi jangan merusakkan kepercayaan yang sudah dibangun bertahun-tahun dengan kebodohan. Setiap kesetiaan kecil itu sesungguhnya mengandung sebuah kepercayaan yang besar. Kesetiaan kecil mengandung kepercayaan besar. Hari-hari ini kita sedang mempergunakan kesetiaan yang Tuhan taruh, beri yang tahan dalam hidup kita, untuk kita setia pada perkara-perkara ilahi yang disediakan Allah kepada kita untuk kita nikmati. Apa itu? Kepercayaan besar untuk kita nikmati nanti selama-lamanya di sana. Kesediaan kita buat kecil, gak lama, tapi Tuhan mempersiapkan sebuah kesetiaan kecil, mempersiapkan kepercayaan besar untuk hidup memerintah dalam kerajaan. Itu sebabnya mari. Jadi kita boleh mengerti, kepercayaan ini memang sulit untuk kita dapat hari-hari. Tapi benih yang sudah Allah berikan kepada kita. Mari
kita siram, ya, kita garap dengan sungguh-sungguh sehingga menimbulkan yang namanya sebuah kepercayaan. Jika kepercayaan kita dapat, sungguh itu yang diinginkan terjadi dalam sebuah kehidupan. Saya rindu apa yang saya sampaikan pada malam ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya kesetiaan kita. Kesetiaan ini merupakan benih yang dari Allah untuk menjadikan sebuah kepercayaan yang disiapkan Allah. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang klien Gabriel dan kita akan coba ujian. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang ada pernah berubah. Baik, pertama. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Percaya bukan karena melihat, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang ada pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah. Engkau yang menggenapinya, Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya Engkau tetap ada di situ. Itu kesetiaan-Mu. Bahkan apa yang Kau janjikan Engkau genapi. Engkau layak kami percaya. Kalau malam ini Kau memberikan kami pencerahan mengenai kepercayaan merupakan buah yang nyata, Tuhan. Benih kesetiaan itu menjadikan buah itu, kepercayaan itu menjadi nyata dalam hidup kami. Semata-mata karena Kau rindu, Tuhan. Engkau merindukan setiap kami memilikinya, Bapa. Seringkali kami tidak dapat melakukan hidup dengan setia. Sehingga kami banyak mengalami persoalan dan masalah dalam hidup kami, Tuhan. Itulah sebabnya Kau mengajarkan kepada kami tentang kesetiaan ini. Merupakan benih dari kepercayaan
sebuah kekuatan yang baru bagi kami, sehingga kami akan mengalami berkat Allah, kami akan mengalami pertolongan Allah, sebab kami telah dipercaya oleh Allah untuk dapat melakukannya. Bapa, percaya kami Tuhan, berikan kesetiaan benih itu untuk kami pelihara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, bahkan dimanapun saja yang mendengar pemberitaan firman Allah tentang kesetiaan ini, Bapak. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada kami seperti kekuatan yang Kau miliki, supaya kami setia. Dan kami percaya jika setia itu ada dalam hidup kami, menimbulkan kepercayaan dari Allah untuk segala berkat, segala pelayanan, bahkan rumah tangga kami, persoalan kami itu akan mengalami kekuatan di mana Allah sendiri turut campur tangan dalam menolong dan memberkati setiap kehidupan kami. Hari-hari ini kami masih banyak mengalami persoalan-persoalan, baik dalam rumah tangga kami, dalam hidup nikah kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami kerjakan. Hari-hari ini kami membutuhkan Engkau kepada kita. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara, dari pusat sampai di daerah itu. Kami serahkan ke dalam tangan, Kau tetap memelihara bangsa kami. Jadikan bangsa ini bangsa yang takut akan Tuhan, sehingga Engkau ada dalam kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menolong setiap kehidupan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Kau sendiri Tuhan yang akan menolong kami, memberkati kami, bahkan menyembuhkan yang sakit, yang lemah dan tidak berdaya, bahkan menyiapkan berkat-berkat kekuatan dari Allah. Berkat-berkat firman Allah merupakan kekuatan yang dapat memberikan kami dorongan untuk lebih setia kepada Allah. Mari kita angkat tangan, kita berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita mulai malam ini sampai malam nanti Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita. Tidak ada nama lain selain nama Yesus yang kepadanya setiap lutut